Oke guys, hari ini kita akan unboxing air fryer lock and lock ya. Ini air fryer lock and lock, penggorengan dengan tanpa minyak ya, teknologi terkini katanya. Ini kebetulan saya dapat dari kemarin dari Nutrilite ya, Amway, dibundling sama lock and lock untuk hadiah air fryer ini. Nah, penasaran nih, jadi mari kita unboxing ya. Nah, ini nih di dalamnya ya, ada ininya, apa sih namanya ini, air fryernya. Jadi di dalamnya itu ada air fryernya dan buku manual book ya, buku manualnya. Singkirin dulu ini. Nah, mari kita lihat tombolnya apa aja nih ya. Nah, ini dia. Ini masih disegel juga. Kita lihat buku manualnya. Oke. Jadi di dalam sini kita buka dulu. Nah, ini adalah panci penggorengannya ya. Ini jadi dia untuk ini tatakan di dalam. Kemudian ini dari bukunya sih, ini adalah tombol untuk pengatur suhu nih. Jadi ada yang 80, 100, 120, 160 sama 200. Bunyi klik udah masuk di 0 berarti. Nah, kalau yang di atas ini adalah indikator lemnya. Nah, untuk dari alatnya sendiri ngasih petunjuk nih. Kalau untuk ayam kita masaknya di 200 derajat dengan waktu 25 sampai 30 menit. Kalau udang 180 derajat, ikan 200, juga sama kayak daging, sama kayak ayam. Kemudian daging 180. Oh, berarti ayam sama daging tuh beda ya, kayak steak itu beda. Sama untuk toast roti 15 sampai 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Sementara untuk ini kayaknya gambar french fries deh, kentang 200 derajat 20 sampai 25 menit ya. Ternyata dia udah ngasih petunjuk nih di alatnya sendiri, jadi kita gampang, nggak mengira-ngira lagi kira-kira untuk kentang berapa menit ya gitu. Oke, ini dia udah kasih. Ini bentuknya juga sangat elegan ya, dengan warna hitam yang dikombinasikan dengan rose gold ya. Ini rose gold ya, ini elegan banget. Sementara yang ini adalah timer. Jadi dia ada timernya nih, sampai 30 menit bunyi ya. Kalau bisa dengar
seperti kita masak di oven, dia bunyi. Oke, ini udah ke set nih, harus nunggu dia selesai lah 5 menit. Oke lah. Terus kemudian di dalam sini adalah saluran udara, bukan saluran udara tapi piringan panasnya di sini kayaknya ya. Ini piringan panasnya ini ya, kayak di kompor listrik ya. Kalau lihat kompor listrik tuh ada kayak lingkaran kayak obat nyamuk, kayaknya ini piringan panasnya adalah saluran udara, bukan saluran udara tapi piringan panasnya di sini kayaknya ya. Ini piringan panasnya ini ya, kayak di kompor listrik ya. Kalau lihat kompor listrik tuh ada kayak lingkaran kayak obat nyamuk, kayaknya ini piringan panasnya. Kemudian ada kipas di situ, jadi nanti kipas itu akan menyalurkan panas dari sirkuit panas ini ke seluruh ruangan yang ada di dalam sini, sehingga masakan kita jadi matang ya. Ini udah ke set timernya, jadi dia udah bunyi nih. Oke, selain itu ini ada saluran udara. Nah, saluran udara ini ada tanda segitiga hot itu, jadi jangan sampai kita pegang kalau sementara dioperasikan. Dan saluran udara ini penting untuk kita buka ventilasinya, jadi jangan sampai kita mengoperasikan alat ini kemudian saluran udara ini ada mepet ke dinding. Jadi usahakan ini ada interval atau ada jarak ya dengan permukaan, jangan sampai nempel banget. Oke, nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena ini adalah air fryer. Di buku manualnya sendiri bilang bahwa ada tanda-tanda bahayanya. Salah satunya adalah jangan sampai di dalam wajannya dia ini ya, di dalam penggorengannya ini kemasukan minyak. Kalau kita mau minyakin bahan yang akan kita masak, itu harus ditiriskan. Jadi jangan sampai kemasukan karena bisa terjadi kebakaran. Kayak kalau kita di atas kompor gitu terus ada percikan minyak, biasanya kan suka ada api ya, nyembur langsung. Jadi di sini jangan sampai ada percikan minyak. Kita mau balurin minyak ke bahan yang akan kita masak, oke, tapi harus benar-benar ditiriskan ya. Oke, terus kemudian ini jangan sampai kena air karena kabel colokannya ini kalau kena air akan menyebabkan korslet ya. Dia kan komponen listrik, hati-hati dengan air. Kalau kita mau cuci juga ini nggak usah dicuci ya. Main bodinya jangan dicuci, kalau ini boleh. Ini terus sama french fries, kita coba dua-duanya aja ya, penasaran juga saya bisa nggak ya. Oke, sini dulu. Cobain ke sini, ini dipakai nggak ya? Ini nggak dipakai deh, tapi pakai aja lah, soalnya ini ada apa esnya ya. Ini kayak ada esnya. Ini sudah masuk.
dalam seperti ini. Kita ratain aja, dibuat rata biar nanti panasnya, matangnya merata sesuai dengan panas yang nanti disebar di dalam. Oke, ini 200, kemudian 20 sampai 25 menit. Enggak, tangan saya berminyak. Ya, lihat ini ada di 20 menit. 20 menit, terus ininya ada di 200 ya, di 200. Nah, ini lampu indikatornya nyala. Oke, kita tunggu aja sampai dia selesai. Sampai dia selesai. Sambil nunggu kita baca buku manualnya nih. Ini saya juga baru baca yang cara penggorengannya. Jadi letakkan produk di atas permukaan yang rata, jangan letakkan di atas permukaan yang tidak tahan panas. Ini di sini ada ya. Jangan menuangkan minyak atau cairan lain ke dalam penggorengan. Jangan pernah meletakkan barang di atas produk. Jadi di atasnya ini jangan kita tumpukin lagi sesuatu di atas ini nih, ya. Nggak boleh. Udah hampir 5 menit selesai karena timernya udah bergeser ke angka 15. Ini di sini nggak panas ya, di sini nggak panas, terus kerasa ada angin gitu ya. Terus di belakangnya ini tempat udara tadi yang ventilasi itu ada hawa-hawa panas di sini. Nah, untuk alatnya sendiri ya, agak hangat sih. Sini juga agak hangat. Desainnya lucu ya, tapi hemat tempat sih kalau kata saya, dan elegan karena mungkin perpaduan warna hitam sama rose goldnya ini. Cuman listriknya lumayan ya guys. Kalau lihat kardusnya sih lihat ya, listriknya 800 watt. Jadi kalau rumah kita 900 watt, pasang ini sekali udah cuma sama lampu doang. Kalau mau ditambah sama masak nasi di rice cooker kayaknya
nggak cukup deh, nggak mampu. Jadi 800 watt untuk satu alat ini. Kalau dia 1300, oke, 2200 bisa. Kapasitasnya ini 2,2 liter. Materialnya ini apa ya, PP, PVC sampai BT belum ini deh, saya belum tahu. Kemudian ini dimensinya ya. Ini listriknya, voltasenya dari 220 sampai 240 volt. Ini 800 watt, lumayan. Untuk rice cooker mungkin 400 watt kali ya. Ini 2 kali lipatnya. Tapi kapasitas 2,2 liter bolehlah untuk keluarga. Ini udah hampir menunjukkan ke 10, jadi udah hampir 10 menit kita ini menjalankan air fryernya. Semoga pas 20 menit selesai, matang sempurna. Udah hampir 5 menit selesai karena timernya udah bergeser ke angka 15. Ini di sini nggak panas ya, di sini nggak panas, terus kerasa ada angin gitu ya. Terus di belakangnya ini tempat apa namanya, udara tadi yang ventilasi itu ada hawa-hawa panas di sini. Nah, untuk alatnya sendiri ya, agak hangat sih. Sini juga agak hangat. Ini nih yang agak panas di pas sambungan ini. Nih. Di sini panas. Ini makanya agak ada uap-uapnya. Tapi kalau di sini enggak, hangat aja. Terus kemudian di sini juga ada uap panas. Ya berarti sini ada keluar udara, sama di sini juga ada keluar udara. Berarti yang sebelah sini juga iya. Di bawahnya sih enggak. Ini kabel usahakan ada di samping ya, jangan sampai dia ada di bawah terus kita colok, karena ini di bawah kan jadi rentan goyang, sama kabelnya ini takutnya kena di daerah panas ya, akan meleleh. Lumayan sih panas. Desainnya lucu ya, tapi hemat tempat sih kalau kata saya, dan elegan karena mungkin perpaduan warna hitam sama rose goldnya ini. Cuman udah di 5 menit ya, berarti 5 menit lagi akan selesai. Kayaknya nggak nyampe 5 menit deh di situ.
Kemudian untuk french fries-nya ini sekarang kita lihat ininya. Matang sih ya. Rasanya kering ya, karena dia tidak pakai minyak, jadi dia kering. Memang terlihat dari strukturnya ini tuh kayak mengkerut, di dalamnya tuh kering banget. Nah sementara kalau yang ini ya agak basah. Nah rasanya tetap sama, gurih, seperti kita goreng pakai minyak. Karena memang untuk yang kentang jenis ini kan dia udah dibumbuin ya, beda sama yang french fries ini. Ini di dalamnya masih agak basah dikit, tapi memang sebaiknya jangan kering banget karena nggak enak. Kalau kita mau ini, kalau mau masak yang nugget kentang ini ya. Ini yang agak-agak udah gold, dia memang cenderung ini. Kemudian untuk french fries-nya ini sekarang kita lihat ininya. Matang sih ya. Rasanya kering ya, karena dia tidak pakai minyak, jadi dia kering. Memang terlihat dari strukturnya ini tuh kayak mengkerut, di dalamnya tuh kering banget. Nah sementara kalau yang ini ya agak basah. Nah rasanya tetap sama, gurih, seperti kita goreng pakai minyak. Karena memang untuk yang kentang jenis ini kan dia udah dibumbuin ya, beda sama yang french fries ini. Ini di dalamnya masih agak basah dikit, tapi memang sebaiknya jangan kering banget karena nggak enak.
kalau kita mau ini, kalau mau masak yang nugget kentang ini ya. Ini yang agak-agak udah gold. Ini yang agak-agak udah gold. Dia memang cenderung lebih kering, tapi rasanya tidak berubah, sama seperti kita goreng pakai minyak. Dan menurut saya memang ini mungkin lebih sehat ya, karena nggak ada minyak sama sekali. Recommended lah untuk beli alat ini. Kalau yang mau pakai alat ini, asal listrik di rumahnya boleh, cukup ya. Lock and lock ini bisa dijadikan salah satu peralatan rumah tangga di rumah Anda, karena praktis, kemudian juga mengurangi minyak yang nantinya kita akan konsumsi. Jadi kita nggak harus pakai minyak lagi, karena ini adalah air fryer yang non minyak ya. Oke, nanti next saya coba buat ayam bakar atau ayam panggang ya, bukan ayam bakar, ayam panggang pakai alat air fryer ini, atau juga kita coba buat steak pakai air fryer ini ya. Untuk kali ini worth it lah, dengan french fries kita berhasil. Oke. Nanti ketemu lagi di next video ya, fellas. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan tunggu video berikutnya. Komen ya guys.